Oke, sobat elektronik. Nih, di belakang saya sudah ada TV. Kalau kita ibaratkan apa ya? Orang-orang manggil Sultan. Terus bisa dipanggil Raja atau apa, Pak Editor panggilannya? King of TV numero uno, terserah ada apa ya. Yang menurut kita secara kualitas itu nomor satu yang pernah kita review ya. Di belakang saya sudah ada itu Sony OLED A8J dan QN85 nya punyanya Samsung, sama-sama beresolusi 4K. Cuma kita lihat nih mana yang paling oke. Ya, sobat elektronik, di belakang saya sudah ada. Nanti kita review ya pakai demo yang sama, kita coba ya. Dan pertama, ini adalah A80J, OLED-nya punya Sony. Ya, harganya 24 jutaan. Cukup tinggi ya harganya, karena memang ini kualitasnya sudah di atas rata-rata LED 4K biasa. Yang itu adalah QN85A ukuran 55 inch, harganya lebih murah daripada OLED, 22 jutaan, selisih 2 juta. Nah, cuman kan nanti tergantung beda toko, beda harga ya, bisa lebih murah yang ini, bisa lebih mahal yang itu, tergantung. Oke, yang pertama dari segi remote. Nah, dari remote itu si TV premium ini berbeda ya. Sony itu pakai yang besar dan Samsung itu yang kecil ya. Dari segi remote sih selera ya. Kalau saya sih lebih suka yang kecil ya, nggak ribet. Terus juga si Samsung ini dia pakai solar panel dan dia bisa dicas, udah nggak pakai baterai lagi. Untuk Sony ini konvensional ya, remote-nya sama, dia masih pakai baterai, seperti ini, dan tombolnya masih banyak ya penggunaannya. Jadi tergantung sih selera ya. Sebenarnya sih ada ya yang punyanya LG itu OLED C1, cuman kenapa saya pilih Sony ya, menurut saya lebih worth it aja gitu kalau misalkan ini di compare sama ini. Cuma nanti kita compare lagi ya si LG-nya C1 sama Sony A80J. Oke. Dari segi remote itu Pak Editor suka yang mana? Saya suka yang ini. Kalau Bapak suka yang gede, yang kecil? Yang gede. Lebih itu sih lebih enak ya. Di sini juga ada akses multi view-nya tuh. Kalau yang Samsung. Oke. Tuh. Sama itu. Kedua fisiknya Pak Editor. Sok. Ngambil dari mana? Tengah. Itu ruang Bapak terbatas. Fisik depannya dulu deh, kakinya Pak. Kakinya lebih suka yang mana? Ya, ini kaki ayam. Pendek ya, jaraknya segini. Menurut saya sih lebih enak ini ya. Yang ini dia cuman memang kalau digoyang itu lebih goyang aja sih. Kalau ini dia lebih teteg ya, yang Sony. Cuma kalau secara model sih saya lebih suka yang ini. Jadi kalau pakai meja yang kecil gitu, meja TV yang kecil ini masih bisa dipakai. Kalau itu dia mejanya harus panjang sesuai dengan lebar TV-nya. Ya, selera. Saya kembalikan lagi ke selera. Oke. Dari bezel sama tipis ya. Bezelnya sama tipis. Kalau yang ini silver, garisnya ini hitam. Nah, kalau saya sih lebih suka yang hitam. Ya, jadi lebih nyaru aja ke si listnya gitu. Kalau silver itu masih terbayang listnya. Cuman lebih agak mewah sedikit di Samsung sih ya, menurut saya secara ini. Cuman kalau saya lebih suka yang ini. Ya, dari body. Tuh, dari sana Pak Editor, body. Dari sana harusnya. Kan itu kecil, ini gede. Jadi kelihatan Pak bedanya. Bapak nih gimana? Oke, ini dia. Ya, body tipis, jauh lebih tipis si Sony. Ya, cuman di sini dia ada sebuah mesin yang besar berbentuk kotak begitu. Nah, kalau yang ini dia sudah menyatu dengan itu. Untuk portnya si Sony itu di sini. Portnya dia sudah 120 Hz refresh rate-nya. Nah, di sini sudah ada keterangannya dan di bawah sini. Ya, itu berjumlah HDMI-nya
Ada di bawah ada 3, ada optical LAN, ada antena. Di sini juga udah ya, cukup ya. Nah, di sini ada HDMI tambahan, USB 2 dan ada komponen. Oke. Yang Samsung kita lihat di sini semua ya. Jadi tidak ada di bawah. Kalau Sony kan ada di bawah, ada di samping. Kalau yang Samsung ini di sini. LAN, HDMI 1, 2, 3, 4 sama, HDMI jumlahnya, optik, USB juga 2 sama, antena sama. Wattnya ini 205 watt yang untuk OLED. Bentar. Mana Pak Editor? Wattnya. Oh, di sono no. Yang ini nih. Oke. Bentuk belakangnya bagus mana Pak Editor? Ini 336. Oke, lebih gede Sony ya. Secara watt. Dan belakang sih bodinya bagus Sony ya. Cuma kan kita nggak ngelihat di belakang, kita kan lihat depan ya Pak. Kalau pakai bracket apalagi kan nggak kelihatan. Selera. Kembali ke selera. Kalau suka gitu yang ada rongga biar kelihatan keren gitu ya. Gagah memang bagus ini sih. Oke. Sama dari segi suara. Oke, suara kita cek. Pertama Sony dulu ya. Sony sudah Dolby Atmos. Suaranya, teknologi suara dia pakai namanya teknologi suara di Sony itu XR Sound. Ya, XR Sound. Teknologi yang disebut Sony bisa menghasilkan suara yang jauh lebih baik, jauh lebih jernih daripada 4K pada umumnya. Oke, ini dengerin suaranya. Sudah menggunakan teknologi gambar Cognitive Intelligent TV. Ya, jadi intelijen tuh semacam mesin pencari gitu ya, supaya gambarnya tampak nyata, bagus. Ini suaranya dulu. Ngebas ya Pak Editor ya? Ada bass-bassnya ya? Bass. Hah? Empuk ya, garing. Karena memang Dolby Atmos. Cukup Pak, cukup ya. 100 tidak pecah. Oke. Langsung ke Samsung. Hai. Kalau Samsung pakai namanya OTS, Object Tracking Sound. Jadi di mana sebuah objek yang mengeluarkan suara, dia akan mengeluarkan suara di tiap gerakannya. Nah, seperti ini. Oke, nah sekarang kejelian Pak Editor nih. Menang mana Pak Editor? Suka mana? Lebih suka mana? Ini apa ini? Ini ya, lebih ini ya. Ya, saya tidak bermaksud ini ya, menjatuhkan satu brand gitu. Kan di sini selera, bener nggak? Selera orang beda-beda. Kalau saya mereview berdasarkan selera saya, bukan berarti selera saya sama dengan penonton Sobat Elektronik. Kalau saya sih lebih seneng kayak sini, suaranya lebih empuk ya, seperti ada bassnya lebih garing aja. Kalau ini sih apa ya, kalau nilai tuh ini 8,5, ini 9 lah kalau secara suara ya. Nah sekarang kita langsung ke gambarnya. Oke, gambarnya tadi sudah saya jelaskan, yang Sony ini pakai namanya Cognitive Intelligent TV, yaitu yang dipanggil sama Sony namanya XR Picture. Nah jadi itu di sini ya? Apa namanya? Hah? Bukan Pak. Jadi kalau ini pakainya Quantum Matrix teknologi ya, Quantum HDR 4K ya. Sebenarnya teknologi itu gini, maksudnya seperti ini ya, seperti motor gitu. Apa kan punya motor nih, Mio J kan, pakai teknologi misalkan Blue Core. Nah si Honda pakai teknologi apa namanya Pak? PGI. Ya FPGI gitu ya.
Padahal tuh sebenarnya hampir sama aja gitu, karena memang mereka punya panggilan masing-masing, begitupun TV gitu ya. Untuk mendukung tadi suara, gambar maksimal, memerlukan mesin yang seimbang, dan begitupun sama Samsung begitu. Sama hal itu, hal sederhana ya kalau kita sebut gitu ya. Ini tergantung jokinya, Bos. Itu kan balap motor, ini kan TV. Oh, Ini kan TV, Pak. Beda. Aduh, Bapak. Jadi bingung nih saya. Tergantung yang menikmatinya. Tergantung yang menikmatinya, sukanya yang mana gitu ya. Sekali lagi ya. Nah, sekarang kita ke inti pada pokok permasalahannya. Ya. Gambar nih. Ya, kita pakai demo yang sama. Kita coba demo yang sama. Adil nggak, Pak? Tengah. Adil dong, di tengah dong. Ntar dulu, ini belum. Tadi habis nyetel demo yang sama, Pak. Oke ya. Nih, ayo Bapak suka yang mana tuh, Pak? Kiri kanan, Pak? Tengah dong. Naik ke sini, naik, Pak. Naik ke tengah, naik. Nah, mundur dikit. Kelihatan ya. Ya udah dari sini deh, dari sini. Nah, itu kurang, nah gitu. Sama lah ya. Oke. Menang mana, Pak? Kayaknya lebih pekat kiri ya, Pak. Tapi ya, nah terang sih terang Samsung ya. Coba di arah sana, Pak, di arah sana. Di arah sana. Nah, sebaliknya. Ngaruh nggak tuh ke kamera? Oke. Saya penasaran, Pak. Coba saya pinjam, Pak, kameranya. Oke. Gini kali lah. Nih, nah gini nih. Oke, menang mana, Pak? Coba Bapak di situ, Pak. Bapak di situ, Pak. Saya pengen lihat. Tuh editornya tuh. Nih. Ini tukang edit nih. Tukang edit, Pak. Di mana, Pak? Ayo, Pak. Tuh. Bagus mana tuh? Ya, udahlah ya segini ya. Oke. Beda-beda tipis lah. Kalau OLED kan mematikan panel pada saat warna hitam. Kalau Samsung Neo QLED itu malah menambah cahaya di setiap pikselnya. Jadi selera ya. Oke, tuh warnanya sih nggak beda jauh. Nah, dari gelapnya beda tuh. Ya, warna putihnya beda. Oke. Nah, sekarang kita coba demo yang sama di demo yang lain. Oke, tuh Pak, silakan. Nilai, Pak, yang mana, Pak? Kalau hitam sih menang kiri ya. Kalau itu menang kiri, cuman memang si warna ya tuh ya dari nah tuh pekat sih, lebih pekat kiri ya. Samsung lebih ke ini selera ya, kembali ke selera. Jadi tergantung joki lah. Jokinya mau dibawa, arahnya mau dibawa kemana gitu. Oke. Ya. Oke, sudah, Pak, di sini lagi, Pak, balik lagi, Pak. Oke. Pak editor udah masuk ke YouTube Sobat Elektronik. Jadi kalau yang penasaran ya tadilah mukanya ya. Nah, sekarang teknologi ke Smart TV-nya. Oke, Smart TV sudah saya bahas ya. Sudah sering saya bahas. Kalau untuk Sony ini pakai Android TV. Ya, sekarang panggilannya Google TV, sama aja ya. Aplikasinya nggak beda jauh dengan ini, dengan si punya Samsung. Samsung pakai Tizen seperti ini. Tuh, ada HBO Go, sama HBO Go ada. Nah, ini ada Disney Hotstar. Kalau Samsung sepertinya belum, dia harus pakai browser ya. Browser masuk ke situ, cuman dia udah Mola, sama sih ya, itu juga bisa Mola, video.com, yang nggak beda jauh. Sesuaikan aja sesuaikan dengan kebutuhan ya. Jadi itu aja. TV Sultan versus Raja. Mau pilih Sultan atau Raja, tentukan pilihan Anda. Terima kasih.